Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Muhammad, dari kelas semester 6 kelas D. Di sini akan memaparkan hasil rancangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dalam jaringan. Baik, yang pertama pemaparan dimulai, yaitu satuan pendidikan, yaitu SMA 1 Ciawi, mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 semester 2. Dan untuk materi pokoknya yaitu mendalami puisi. Untuk alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Selanjutnya ada kompetisi inti K1, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam lingkungan pergaulan dan keberadaannya. Lalu ada ketiga, memahami pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu ada terakhir, keempat, yaitu mencoba, mengolah dan menyanyi dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Untuk kompetisi dasar sendiri yang terdapat dalam RPP ini yaitu 3.16, mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang didengarkan atau dibaca. Dan mendemonstrasikan, membaca atau memusikalisasikan suatu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi, tekanan dinamik, dan tekanan tempo. Untuk IPK 3.16 yang pertama yaitu 3.16.1, mendata suasana dalam puisi yang didengar atau dibaca. Yang 3.16.2, mendata tema dalam puisi yang didengarkan atau dibaca. Yang terakhir 3.16.3, mendata makna dalam puisi yang didengar atau dibaca. Untuk kompetisi dasar selanjutnya yaitu 4.16, terdapat beberapa IPK. Yang pertama 4.16.1 yaitu memusikalisasikan dan menanggapi salah satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memerhatikan vokal. Lalu ada 4.16.2, memusikalisasikan dan menanggapi salah satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memerhatikan ekspresi. Dan yang terakhir 4.16.3, memusikalisasikan puisi dan menanggapi salah satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan dengan memerhatikan intonasi, tekanan dinamik, dan tekanan tempo. Itu adalah kompetisi dasar dari RPP yang saya buat. Lalu ada tujuan pembelajaran. Melalui model pelajaran problem based learning dengan metode diskusi, simulasi, dan demonstrasi, siswa mampu: yang pertama, peserta didik dapat mendata atau mengidentifikasi suasana, tema, dan makna dalam puisi yang tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menanggapi antologi yang didengar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengamati musikalisasi puisi yang didengar. Lalu poin selanjutnya ada penguatan pendidikan berkarakter. Yang pertama, religius, nasionalis, disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong. Lalu selanjutnya ada materi pembelajaran faktual, itu puisi, konseptualnya komponen dalam puisi, prosedural demonstrasi puisi, dan terakhir metakognitif yaitu mengapresiasi dan mengkreasikan puisi. Lalu ada materi remedial. Yang pertama itu mengulang kembali materi yang sudah dipelajari, yang kedua mengerjakan soal tentang komponen dalam puisi, dan yang ketiga membacakan puisi yang sudah ditentukan. Lalu ada poin selanjutnya itu materi pengayaan, membuat sebuah karya puisi. Yang kedua mengidentifikasi komponen dalam puisi. Lalu ada pendekatan yang saya gunakan yaitu saintifik, untuk modelnya problem based learning, dan untuk metode yaitu saya menggunakan diskusi, simulasi, dan demonstrasi. Media pembelajaran saya menggunakan cepak dan audio visual. Alat pembelajarannya ada buku dan proyektor, dan bahannya itu puisi. Sumber pembelajaran yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 2007,
Bahasa Indonesia SMA kelas 10, Pusat Kurikulum dan Pembukuan, Balitbang dan Kemendikbud. Nah, berikut adalah langkah-langkah pembelajaran dalam rancangan yang saya buat. Untuk kegiatan pendahuluan, diawali dengan peserta didik bersama guru saling memberi dan menjawab salam sertai dengan bertukar kabar satu sama lain. Kemudian, guru meminta untuk ketua kelas memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Yang selanjutnya, guru melakukan absensi kepada setiap peserta didik. Dilanjutkan dengan guru memberikan pengantar berupa motivasi agar bersemangat untuk memulai pembelajaran. Dan untuk kegiatan terakhir dalam pendahuluan yaitu peserta didik menerima informasi tentang kompetisi dasar, IPK, tujuan, dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan hari ini. Itu adalah kegiatan pendahuluan dari langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan intinya yaitu orientasi pada masalah. Yang pertama, pengajar menjelaskan tentang materi apa saja yang akan dibahas pada pertemuan hari ini, yaitu berupa materi tentang mendalami puisi seperti pengertian dan tema, suasana, dan makna dalam puisi. Peserta didik menyimak arahan dari pengajar tentang materi yang akan dibawakan pada pertemuan hari ini, yaitu tentang mendalami puisi yang dilakukan melalui media PowerPoint. Dan ketiga, pengajar menayangkan sebuah video pembacaan puisi. Nah, untuk kegiatan inti yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa dalam belajar. Yang pertama, pengajar membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kelompok diberikan LKPD oleh pengajar yang akan saya jelaskan di akhir nanti seperti apa bentuk LKPD-nya. Lalu dilanjut dengan setiap kelompok diminta untuk mencari dan mendata setiap suasana, tema, dan makna puisi yang akan dibacakan atau dipraktikkan oleh guru. Dan yang ketujuh, pengajar meminta setiap kelompok untuk menyimak ketika pengajar membacakan puisi. Dan yang terakhir di kegiatan mengorganisasikan ini, pengajar menayangkan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Itu yang kegiatan terakhir dari mengorganisasikan siswa dalam belajar. Lalu ada kegiatan selanjutnya dalam kegiatan itu yaitu membimbing penyelidikan. Pertama, pengajar membimbing peserta didik untuk menentukan suasana, tema, dan makna dari puisi yang didengar. Lalu peserta didik dapat memahami dan mengetahui bagaimana cara menemukan dan mencari suasana, tema, dan makna yang terkandung dalam sebuah puisi yang didengar. Lalu dilanjutkan dengan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi tadi. Itu adalah langkah-langkah dari membimbing penyelidikan. Lalu dilanjut dengan pengembangan dan menyajikan hasil karya. Pertama, pengajar memutar sebuah video baca puisi yang baik dan benar. Pengajar memberikan langkah-langkah cara yang membaca puisi yang baik dan benar. Lalu pengajar menayangkan sebuah video pembacaan puisi lagi. Setelah itu, peserta didik diminta untuk menanggapi dan menilai pembacaan puisi tersebut dengan lembar penilaian diberikan oleh guru. Lalu dilanjut dengan pengajar memberikan materi terakhir yaitu mengenai musikalisasi puisi. Dan dilanjut dengan pengajar memutar musik Chrisye yang berjudul Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Dilanjut dengan peserta didik mengetahui apa itu musikalisasi puisi. Lalu yang terakhir dalam kegiatan mengembangkan ini adalah pengajar memberikan tugas evaluasi tentang musikalisasi puisi. Lalu kegiatan terakhir dalam kegiatan ini yaitu menganalisis dan mengevaluasi pemenuhan masalah. Pengajar dan peserta didik memberi tanggapan setelah mendengarkan pembacaan puisi yang tadi. Nah, itu adalah kegiatan inti semua yang sudah saya jelaskan. Lalu yang terakhir adalah kegiatan penutup. Peserta didik dan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan merespon pertanyaan guru yang sifatnya menggali dan materi agar peserta didik benar-benar paham. Pengajar menjelaskan materi selanjutnya yaitu menganalisis unsur puisi. Lalu peserta didik dan guru menutup pelajaran dengan berdoa dan saling mengucapkan salam. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan adalah langkah-langkah pembelajaran dalam RPP yang saya rancang. Selanjutnya yaitu ada penilaian untuk sikap, tekniknya non-tes, bentuknya observasi, dan instrumennya lembar pengamatan. Untuk pengetahuannya, tekniknya berbentuk tes tertulis, dan tes objektif. Untuk keterampilan, teknik bentuk instrumennya seperti tes tertulis, dan tes objektif. Nah, selanjutnya ada pembelajaran remedial.
Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai list penilaian akan dilakukan pembelajaran remedial dalam bentuk memberikan kembali soal-soal yang sudah ditentukan oleh pengajar yang berhubungan dengan materi yang diajar. Lalu yang terakhir adalah pembelajaran pengayaan. Berdasarkan hasil analisis penelitian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk memperluas dan pendalaman materi, seperti mengidentifikasi komponen lain dalam puisi agar lebih memahami. Nah, berikut adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD, seperti ada nama kelompok, anggota, kelas. Dan seperti simaklah puisi Hujan Bulan Juni karya Sapari Darmono yang dibacakan dan tentukan suasana, tema, dan makna dalam puisi tersebut. Seperti yang pertama adalah tentukan suasananya seperti apa, lalu tema dalam puisi Hujan Bulan seberapa, dan makna dari puisi Hujan Bulan Juni karya Sapari Darmono itu seperti apa. Lalu ada evaluasi pembelajarannya seperti ini. Seperti carilah 3 lagu musikalisasi puisi karya anak bangsa dalam internet. Lalu dengarkanlah lagu tersebut, kemudian berikan tanggapan tentang musikalisasi puisi tersebut dengan menggunakan tabel di bawah ini, seperti judul lagunya, penulis puisinya, penyanyinya siapa, dan komentar seperti apakah lagu tersebut. Nah, setelah penjelasan dari saya tentang perencanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat. Semoga dapat dipahami dan dapat berguna untuk hal yang umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.